Tuhan. Manusia apa? Manusia itu Tuhan bukan? Aduh, daging Tuhan. Ya berarti daging itu adalah Tuhan. Daging Tuhan lah. Berarti yang ketika dia mati di kayu salib secara kedagingan itu apakah Tuhan mati? Bapak itu ngikut mati? Iya, terus? Enggak, saya tanya. Kedagingan itu adalah Tuhan. Berarti ketika kedagingan itu tersalib, apakah Tuhan Bapak ngikut tersalib? Betul. Hancur sudah. Berarti yang dikatakan 1 Timotius pasal 6 Kamu nomor tahu 16. tidak? Bapak yang disalib itu adalah bukan berarti dia tidak punya kuasa. Dia berkuasa atas kematian, makanya dia bisa bangkit. Enggak, yang saya tanya, ketika dia disalib, Pak Superlim. Ketika dia disalib, apakah Bapak ngikut tersalib? Iya, saya tersalib. Iya. Hah? Lah, sedangkan Iya, Bapak itu sifatnya Pak kekal. Superlim, silakan Pak, hajar saja dia, Pak. Ajarin dia, Pak. Dia ini adalah muallaf yang mau masuk Kristen lagi, Pak. Kenapa? Terlalu bebal. Lah, yang terlalu bebal itu Nenes. Saya tanya. Enggak, saya tanya kepada Bang Superlim sama kepada Tasya. Sifat Allah Bapa itu kekal atau tidak kekal? Kekal. Kekal. Namanya kekal mengalami kematian enggak? Bisa bangkit tidak kalau kekal? Bisa. Saya nggak bicara kebangkitan, saya membicarakan kematian. Yang namanya kekal mengalami kematian atau tidak? Berbicara tentang kematian itu pergi kemana dulu? Bukan mati. Saya nggak bicara kemana. Yang saya tanya, namanya kekal itu akan mengalami kematian walaupun sedetik pun. Apakah dia mengalami kematian atau tidak? Ya, kekal kamu mau komparasi dengan kata apa? Lawannya Dijawab apa? aja. Lawan kekal apa? Lawan kekal nggak kekal? Lawan kekal apa? Silakan Pak. Kekal itu binasa, bukan mati lawannya. Binasa. Oke. Kamu tahu binasa dengan mati. Berarti saya, Pak Superlim, saya tanya. Kamu namanya tahu kekal. bedanya binasa dengan mati. Apa sih? Coba, Bang Superlim boleh buka dalam KBBI Kamu apa tahu definisi dulu, kekal? Jawab dulu. Tahu binasa dengan mati bedanya apa tahu? Jawab dulu kekal apa? Definisi kekal itu apa? Kok larinya ke binasa? Kekal dengan binasa itu lawannya. Oke, saya tanya definisi kekal itu apa Pak Itu Superlim? binasa, bukan tidak kekal. Definisi kekal itu apa Pak Superlim? Lawan dari kekal itu Saya nggak binasa, tanya lawan kekal, yang saya tanya definisi kekal itu apa? Kamu tadi saya tanya lawan dari kekal, kamu bilang tidak kekal. Ya karena mengalami kebinasaan, nggak kekal jadinya. Salahnya di mana? Jadi beda, binasa dengan mati itu beda. Nah, Lawan sekarang dari saya kekal tanya, itu apakah binasa. definisi Kalau kekal Pak Superlim? Lawan dari hidup itu mati, itu lawannya. Kamu nggak tahu saja kata-kata. Nah, oke. Sekarang saya bertanya lagi ya, apa definisi daripada kekal? Sedangkan Tasya tadi mengatakan sifat Bapak itu adalah kekal. Iya dong, kekal. Oke, saya tanya, apa definisi daripada kekal? Definisi kekal itu. Selama-lamanya ada. Iya. Selama-lamanya nggak akan mengalami kebinasaan, benar? Dijawab aja kok ketawa. Nah, Yang namanya kekal, dia nggak akan mengalami kebinasaan walaupun sedetik pun. Kan Benar? saya sudah jawab tadi, kekal itu lawannya binasa. Kok Anda tanya lagi ke saya? Yang saya tanya bukan lawan kata, tapi definisi. Definisi kekal itu adalah apa? definisi kekal itu adalah hidup yang abadi. Hidup yang abadi, nggak akan mengalami kematian walaupun sedetik pun, benar? Kebinasaan tidak akan Oke. mengalami namanya kebinasaan, bukan kematian, karena kematian itu berbicara tentang kehidupan. Oke. Lawan katanya. Oke, saya tanya. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak ngikut tersalib? Iya dong, Apa itu kesalib. roh nggak kelihatan? Bagaimana kamu mau bilang Saya dia nggak tidak bicarakan roh atau eksistensi dagingnya. Yang saya pertanyakan, ketika Yesus tersalib, apakah Bapak ngikut tersalib? disalib? Iya, Tuhan Yesus itu Bapa ya tersalib lah. Berarti Bapak ngikut tersalib? Iya, Tuhan Yesus ya itu ampun. Bapa. Membantah definisi kekal tadi nggak? Enggak dong.
Lah kok enggak sih? Dengan binasa beda. Terlalu bebal sekali Anda ini. Oke, yang namanya dikatakan mati walaupun sedetik pun apakah bisa dikatakan kekal? Dia mati tapi tidak binasa. Yang Kalau saya manusia, tanya, mati dan binasa. Pak Superlim, yang saya tanya, ketika dia mengalami kematian walaupun sedetik pun, apakah dia bisa dikatakan kekal? Mati dengan binasa. Yang beda. saya tanya, ketika dia mengalami bebal kematian sekali. walaupun Udah sedetik dijawab, pun, udah 5 kali saya jawab, ini ulang-ulang. Memang bebal harus begitu. lah coba buka Filipi 2 nomor 8. Kalau dia pintar, 1 kali dia tanya, begitu dijawab langsung mengerti. Ya karena ketika ditanyakan definisi, yang dijawab adalah lawan kata, nggak masuk akal. Kamu ngerti nggak arti kematian dan kebinasaan? Coba jelaskan definisi kekal menurut. Coba Tasya buka dalam Coba KBBI dulu apa definisi jelasin. kekal itu? Coba jelasin Udah 5 tentang kali kematian dijawab. itu apa, kebinasaan itu apa. Ya karena oke. Kita kan punya kamus besar bahasa Indonesia, benar? Dan Bible Silakan. itu memakai bahasa Indonesia, benar? Iya, silakan. Nah, coba Tasya sendiri yang buka apakah definisi kekal itu? Udah. Ya bukan jelaskan. dong. Biar kita itu Minta, gue kan minta jawaban dari lu, bukan gue disuruh cari jawaban. ya biar Pak Superlim temannya Kak Tasya nih Onenes biar tahu juga apa definisi kekal itu. Ini Oke, Alkitab kematian sudah ditulis itu tahun- ya, kematian itu Alkitab dalam Indonesia KBBI. udah ditulis tahun 50-an. EYD baru ada tahun 72. Aduh, kamu ini. Kematian itu dalam KBBI diartikan sudah hilang nyawanya. Jadi terpisahnya tubuh dari roh. Itu mengakui namanya dia. kematian. Mengakui dia. Kak Tasya mengakui dengan sendirinya. Hilang nyawanya. Bentar. Bapak itu kan roh. Terpisahnya tubuhnya dari roh itu adalah kematian, tetapi bukan berarti kebinasaan. Bedain. Kebinasaan itu berarti tidak berkuasa untuk selama-lamanya. Tasya, makanya Bung tolong dibukakan dalam KBBI apa definisi kekal? Kekal ya hidup singkatnya, selamanya dong. Singkatnya Nah, begini, hidup selamanya. Bro. Lawan katanya hidup apa? Bro. Lawan kata hidup apa? Kamu Bro, ngerti nggak singkatnya kebinasaan? begini ya. Nah, tadi kan Singkatnya ketika saya bawakan kekal, Bang Superlim memberikan bahwasanya lawan katanya kekal apa? Binasa. Sekarang saya tanya, lawan katanya hidup apa, Pak Superlim? Mati. Mati. Yesus ketika disalib mengalami kematian atau tidak? Mati. Enggak kekal, berarti dengan sendirinya Pak Superlim mengatakan. Tadi kan bicarakan lawan Ya. kata. Sekarang saya tanya, lawan kata daripada hidup apa, Pak Oke. Superlim? Diam dulu. Singkatnya Iya, begini jawab ya. dulu. Lawan kata daripada hidup apa, Pak Iya, Superlim? diam dulu, jangan congor dong. Kalau Oke, bicara silakan. gantian. Jadi binasa itu ketika mati tubuhnya itu jadi tanah. Kalau manusia itu Nah, dia mati tubuhnya itu jadi tanah. Tetapi Tuhan Yesus ketika mati tubuhnya tidak jadi tanah. Itulah dia kekal. oke. Yang saya pertanyakan Ya. itu bukan jadi tanah atau tidaknya. Itu Ketika tadi Pak jawaban saya Superlim. dari pertanyaanmu, bro. Anda mau Iya, terima tadi kan atau Pak tidak, Superlim ketika urus- ditanyakan kekal, Pak Superlim membawakan lawan kata kekal apa? Binasa. Oke. Lalu Tasya mengatakan kekal itu hidup selama-lamanya. Benar Kak Tasya? Iya, benar lah. Karena Muallaf itu orang-orang yang kritik. Salah sedikit ngomong, aja habis kritik. Sekarang saya tanya, apa lawan kata daripada hidup? Lawan dari kata hidup adalah mati, tetapi mati, Mati. pengertiannya Oke. apa? Terpisahnya tubuh dari roh. Ketika disalib, dia mati atau hidup? Dengar dulu. Terpisahnya tubuh dari roh. Nah, Bapak itu adalah roh yang memiliki tubuh jasmani. Yang artinya roh ini pergi kemana? Ke maut. Untuk berkuasa atas maut. Bukan berarti dia itu tidak punya kuasa. Oke. Saya dengar sebenarnya nggak membicarakan punya kuasa atau tidak punya kekuasaannya. Kan kamu bilang, dengar dulu. Kamu bilang berbicara tentang kematian itu adalah lawan katanya kehidupan. Tetapi kematian ini adalah terpisahnya tubuh dari roh. Apakah bukti bahwa Yesus itu binasa? Ada nggak buktinya bahwa Yesus itu binasa? Buktikan satu ayat Apa? kalau ada. Ada buktinya bahwa Tuhan Yesus itu binasa. Buktikan satu ayatnya kalau ada. Oke.
Sebenarnya gini ya. Di mana Saya ayatnya? tadi lebih- Tunjukkan dulu, cari dulu ayatnya kalau ada. Cari dulu. Kalau ada ayatnya. Tuhan Yesus itu binasa. Karena berbicara tentang binasa berarti dia tidak punya kuasa. Berbicara tentang binasa berarti dia itu bukan Tuhan. Itu perbedaannya. Mana nih, nggak ada suaranya nih. Iya, jangan orang di mute gimana? Buka 1 Korintus 11:26. 1 Korintus. Orang di mute kok nggak bersuara orang. Lu diam, bilang-bilang kayak Korintus 11:26 ya Tuhan mati. Nah, lawan kata hidup apa tadi? Lawan kata hidup mati. Mati. Nah, ini Terus? Tasya ini lucu. Kalau dia untuk ini, dia larinya untuk menekankan onenesnya, dia lari ngambil satu ayat. Sekarang giliran ditanya kematian Tuhan, dia ngambilnya dari ayat Tritunggal. Bulan kapan gua ambil ayat Tritunggal? Lah, roh itu ketika keluar dari pribadi Yesus itu firman apa yang sering dikatakan teman-teman Tritunggal bukan? Terpisahnya tubuh dari roh itu kan satu pribadi. Nah, berarti secara nggak langsung Tasya juga menyamakan konsepnya dengan konsep Tritunggal. Yang konsep mengatakan Tritunggal? Yesus, sebentar, yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu tadi siapa? Tritunggal atau Onenes? Yesus Alkitab. kan ya. Yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, Tritunggal Alkitab. atau Ones? Alkitab. Iya, jawab aja Tritunggal atau Ones, karena Tritunggal pun juga punya kepercayaannya tersendiri. Nggak Yesus ada. dan Bapa itu bukan Gimana? satu entitas. Di mana? 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Matius 28 Apa nomor dia 19. Aduh, Matius kok jadi Tritunggal. Itu Ya karena sudah teman-teman tulis satu Onenes nama. ini lucu. Matius 28 ayat 19 itu sudah tulis satu nama. Kok satu nama jadi 3? Bagaimana ini? Coba buka 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. 1 Yohanes itu yang memberi kesaksian darah, air, dan roh. Bukan Darah, Bapa, air, dan Firman, roh. apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Benar Pak Superlim? Darah, air, dan roh. Bukan Bapa, Oh. Firman, dan Roh Kudus. Berarti LAI salah nih mengeluarkan Bible ini salah LAI. Oh salah. Ya udah kalau Pak Superlim mengaku LAI salah penerjemahan, 1 buat apa Yohanes kita 5 diskusi? ayat 6, baca dong ayat 6, jangan langsung 7. Yang Kenapa? memberi kesaksian itu darah, air, dan roh. Ya karena itu Terus, Pak Superlim menggunakan ayat Bible apa 7 sih? ada dalam kurungnya, ada tambahannya. Ah, Abad ke-15. Baru ditambah itu Bapa, Firman, dan Roh. Begitu. berarti LAI salah nih. Salah. Oh LAI salah ya udah. Salah ya. Berarti Pak Ada. Superlim nggak mau memakai Bible yang dikeluarkan LAI? Saya pakai, kemarin saya pakai setelah dipelajari, kedapatan ada yang keliru ya saya nggak pakai toh. Jadi ada yang Kelirunya sesuatu itu, Syarif. perkataan firman Iya. Tuhan yang keliru ya tidak dipakai. Tapi kita ini masih pakai LAI. Ya kalau pakai nggak dipercaya buat apa? Loh, kan kita harus ini loh, bijaksana memakai kitab yang terjemahannya mendekati dengan ori teks. Oh berarti Itulah gunanya Tasya Tuhan kasih yang membedakan bro, yang membedakan manusia dengan hewan, dengan binatang ada pada akal. ya Kalau benar. hewan yang tahu membaca dia akan baca itu, tapi dia enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau manusia dikasih akal untuk menganalisa, untuk memikirkan. Oke. Berarti gini. Kan kamu berarti kan gini. tidak punya Pak. akal, setengah akalmu. Oh salah. Justru di Islam itu harus kritis mengenai konteks agama. Jadi sama Makanya dengan- di Islam itu sama dikatakan dengan afala sesuatu. ta'qilun. Jadi sama dengan ada satu sosok yang dikasih bacaan, dia tidak bisa baca, nggak punya akal itu. Nah sekarang aku mungkin tanya gini. Berarti kan Bang Superlim lebih menggunakan Iya yang kan? dalam konteks bahasa Yunani ya Pak Disuruh Superlim ya? ikro, tapi aku nggak tahu baca, nggak punya akal itu. Nggak punya akal. Nah sekarang aku tanya gini Pak Superlim.
Pak Supreme berarti lebih menggunakan dalam original teks ya? Saya pakai LAI, ketika saya baca dan saya dapat pengertian, ya saya ikut pengertian itu. Iya, berarti kan ketika itu nggak sesuai dengan original teks, Pak Supreme nggak mau pakai kan? Saya sebelumnya tidak tahu original, bro. Saya tahu LAI. Iya, Pak Supreme kan tadi pengertian mengatakan 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 itu artinya itu roh, bukan Roh Kudus. Benar? Berarti kan itu memakai Ayat 6. original teks yang dalam bentuk Textus Receptus kan? Ayat 6, baca dulu ayat 6. Iya, saya tahu. Berarti kan Pak Supreme Jadi memakai tulis yang ayat dalam 6. original teks. Air, darah, dan roh, kamu mau bilang apa? Ya saya tahu, nih saya punya 2 Bible, satu Bible Ya, kalau ini sudah yang tahu, kenapa bebal begitu? Nggak mau tahu. saya cuma ingin meyakinkan saja. Berarti Pak Supreme nggak memakai LAI, melainkan memakai kitab yang dalam bahasa Yunani kan? Udah Dalam bentuk 5 Textus kali saya Receptus bilang kan? saya pakai LAI. Lalu saya pakai akal yang diberikan Tuhan itu. Lah karena di LAI dikatakan Bapa Firman dan Roh Kudus. Nih saya buktikan ya 2 Bible yang Ayat bahasa Yunani 6. sama bahasa Kan LAI saya ya. sudah jawab ayat 6-nya. Baca dulu ayat 6. Oke, bentar ya. Bentar. Nih, ini Bible yang diterbitkan oleh LAI, ini Bible yang diterbitkan oleh Yunani. Lihat ya, kalau Bible diterbitkan oleh Yunani Baca memang ayat benar. 6. Suruh baca Oke. ayat 6, dia buka apa itu? Ya karena di LAI ini, nih bentar ya, aku Suruh bukakan baca ya. ayat 6, dia buka apa? Iya, nih aku bukakan, biar bentar. 1 Yohanes pasal 5 nomor 6 sampai 7 ya. Nih aku bukakan. Ini gue lagi saat teduh, Pak. Nih, dia datang lagi ngajak debat. Nih, di sini aku baca dari nomor 6-nya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air, dengan darah, dan rohlah. Nah, coba kita baca. Terus. Ya sebentar. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh yang adalah memberi kebenaran. kesaksian. Bukan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Rohlah yang memberi kesaksian. Oke. Sebentar ya, aku bacakan ya. Udah Sebab cukup itu, udah menjawab. ya kok nggak mau baca Rohlah ayat yang selanjutnya? Di sini sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Rohlah yang memberi kesaksian, bukan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya berarti LAI salah dong. Pak Supreme nggak meyakini LAI dong. Udah 5 kali dijawab, nggak usah diulang-ulang, bebal. Oke. Berarti Pak Lanjut, Supreme ganti memakai lagi. Bible yang berbahasa Yunani. Udah, apalagi Itu pertanyaannya, memang- nggak usah diulang-ulang. Oke. Gini, kalau Pak Supreme nggak meyakini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu yang dibuat oleh LAI, Bukan berarti nggak Pak Supreme meyakini, sudah dijawab ayat 6-nya. Rohlah yang memberi kesaksian. Oke. Kalau gitu saya boleh dong kritik dong. Di sana dikatakan ada yang memberikan kesaksian di surga dan ada yang memberikan kesaksian di bumi. Berarti ada 2 entitas. Siapa yang memberikan kesaksian di surga dan Nggak siapa ada yang memberikan 2. kesaksian? Nah, oke, aku bacakan ya. Di sini coba kita Kan baca sudah sampai nomor. dikatakan itu kan adalah kutipan yang tanda kurung Nah, situ. Tasya, Kamu lihat di loh. sini coba kita lihat. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, nih. Di surga Iya. dan ada Di juga tanah memberikan kutub, kan? kesaksian di bumi. Iya, tapi ada tanda Ada kurung 6. kan? Itu disisipkan. Ada 6 berarti ya. 3 di sorga, Ya, makanya 3 di saya bumi. tanya, siapa yang memberi kesaksian di surga dan siapa yang memberikan kesaksian di bumi? Berarti ada 6, berarti ada 2 berarti ya, 2 wujud ya. 2 Tuhannya berarti, Pak. Ya karena di sana dikatakan ada yang Makanya memberikan kesaksian di kenapa surga. dia mualaf? Karena ya itu ada 3 Tuhannya. Hah? Oh, saya mualaf itu bukan karena masalah saya dulu Tritunggal atau bukan. Karena di Islam Oh, itu dikatakan 3 zalikal kitabu Tuhan. raiba fihi dalil mutakin. Bukan karena itu. Iya, karena 3 Tuhan. Karena tidak mungkin orang mau berpaling dari kekristenan kalau dia Nah, tidak Tasya, berpaling makanya nggak ada 3 Tuhan.
Tasya, makanya kan saya bertanya, berarti kan Tasya nggak Tuhan meyakini udah LAI kasih kan? akal kepada manusia untuk membedakan dengan hewan, tapi dia mau ikut ada yang satu sosok nggak tahu baca itu. Iya, betul. Akalnya di mana itu? Nggak tahu baca. Mm-mm. Gini, Karena kamu sekarang kan saya fokusnya bertanya. kepada LAI, tidak di dalam mau Yesaya mencari di luar 29, LAI itu. orang yang nggak bisa baca kitab itu siapa? Bentar, kamu Jawab kan saya Pak fokusnya Superlim. kepada LAI Di dalam doang. lah tadi kan bahasa nggak baca kitab. Sekarang saya tanya, di dalam Yesaya 29 nomor 12 sampai 14, siapa orang yang dikatakan nggak bisa baca kitab tersebut? Coba bukakan dalam Textus Receptus atau dalam bentuk original teks berbahasa Yunani. Coba tanya, jawab pada saya, siapa sosok tersebut orang yang dikatakan nggak bisa baca kitab? Iya, Karena siapa? setahu saya dalam bahasa Ibrani itu ada kata sifa di sana. Coba Siapa yang nggak bisa jawab baca? saya Pak Superlim, tolong jawab saya, siapa orang yang dikatakan nggak bisa baca kitab tersebut? Ya Nabi Nggak bukan. tahu. Nggak tahu siapa. Kalau Tasya meyakini itu nabi saya, berarti dia meyakini nabi saya dinubuatkan dalam Bible-nya. Nah, tapi apa? Sesuatu yang tidak tahu, tapi itu ajaran-ajaran perintah manusia. Nah, justru Yesus mengatakan, mereka percuma beribadah kepadaku. Siapa yang mereka ikuti ajaran manusia. Ya, ajaran Matius manusia pasal 5 siapa? nomor ke-19. Bentar, ajaran manusia siapa? Ya Kristen. Ajaran manusia. Lah, Kristen lah. Nah, Sekarang, Kristen. oke, Tasya, oke sekarang saya tanya. Setiap para nabi itu pasti dinubuatkan, benar? Jadi Nggak ada Alkitab nabi. benar ya menulis ya. Ada yang nggak tahu baca ya. Yang membedakan manusia dengan hewan. Ya adalah berarti pada setidaknya Pak Superlim akal. mengakui nabi kami dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi. Sekarang saya tanya, jikalau nabi saya saja dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi dalam Yesaya, di mana nubuat tentang Paulus? Pasti ada dong. Kan dia rasul. Di mana nubuat tentang Paulus dalam kitab Yahudi? Jawab saya Pak Superlim. Jangan ngomong Jadi doang. Jadi Matius 7 ayat 21 Kok ke itu Matius ya. kitab Yahudi? Yang saya tanya Iya. kitab Yahudi. Jikalau Anda Pak kan Superlim tadi dan membenarkan. kata Tasya mengatakan, nah berarti Yesaya 29 itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak Iya, bisa Anda membaca. membenarkan itu. Anda Nah sekarang saya membenarkan tanya, itu. kalau Anda semisalkan Nabi kami membenarkan saja itu. dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi, sekarang Iya, di mana Anda nubuat tentang membenarkan Paulus itu. dalam kitab Yahudi? Anda membenarkan itu yang tidak tahu baca. Anda membenarkan. Kita nggak bicara masalah baca atau Anda tidaknya. benarkan itu yang tidak tahu Pada baca. Anda intinya, benarkan. Nabi kami berarti dinubuatkan. Siapa yang Nggak mengatakan tahu baca. itu? Betul nggak tahu baca? Nah, bagaimana dengan Yohanes dan Petrus, orang nggak Iya, terpelajar? betul, nggak Bahkan tahu dikatakan baca. idiotai. Betul nggak tahu baca? Benar. Benar sekali kawan-kawan, saudara-saudara, ingat ya, Ferry mengatakan ada nabi yang nggak tahu baca. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Oke. Nih, nubuatan Paulus ada di dalam Di mana? Yesaya 49 ayat 6. Di mana nubuat tentang Terlalu Paulus sedikit dalam bahwa kitab? engkau menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Nah, Paulus ini kan disuruh Tuhan Di mana? Yesus untuk Di kepada mana semua orang Yahudi bangsa-bangsa. meyakini itu tentang Paulus? Menubuatkan tentang Paulus. Yesaya 49 ayat 6. Silakan. Oke, baca. aku buka ya. Seharusnya itu dibukakan dalam original teks juga dong. Boleh. Ini teman-teman kadang lucu, giliran ini dia memakai dalil LAI. Giliran yang nggak mencepakati dia memakai kembali ke original teks. Banyak kok tentang Paulus itu sendiri sebenarnya nubuatannya daripada yang tidak tahu baca. Gimana? Bukain dong. Bukalah. Yesaya 49 ayat 6, Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Kepada siapa? Nabi yang ke semua bangsa-bangsa. Paulus. Dia adalah satu-satunya rasul yang ditugaskan untuk ke semua bangsa-bangsa. Rasul apa nabi? Rasul. Coba Rasul buka yang Ulangan 13 sebentar. nomor 1. Itu Rasul nabi yang loh. paling pertama diklaim. Aduh, udahlah kamu turun saja lah. Berisik sekali situ.
Jadi rasul yang paling pertama itu kan adalah Rasul Paulus, Rasul murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa kalian ngikut-ngikut? Udahlah, saya ini kan dari pagi mau saat teduh, Pak. Terus tiba-tiba ada lagi sini satu manusia ini ya. Ya udahlah, aku mau off dulu, Pak. Ini tadi cuma saat teduh sih. Oke, makasih Pak Superlim dan Tuhan Yesus berkati. Tidak ada tuh kalah-kalah. Tidak ada tuh kalah-kalah karena kita ini dalam Alkitab memang susah untuk dimengerti kalau mereka tidak punya firman Roh Kudus itu sendiri. Yang ada roh jahat mereka kan dia susah.